Shalom, selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian? Tetap semangat, tetap luar biasa ya, sekalipun harus belajar di rumah. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran matematika. Untuk materi hari ini, saya akan tetap membahas tentang statistika, tapi dengan subtema yang berbeda. Kalau di pertemuan sebelumnya, kalian sudah saya sampaikan materi mean atau nilai rata-rata, ya. Untuk pertemuan kali ini tetap temanya statistika, tapi subtemanya atau subtopiknya adalah tentang modus. Di SMP kalian sudah pernah belajar apa yang disebut modus ya. Modus itu adalah apa? Nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, jadi materi ajar yang saya sampaikan secara online ini adalah tujuannya supaya selama wabah COVID-19 ini, kalian tetap belajar di rumah. Sekalipun kalian nggak pergi ke sekolah, tapi tidak membatasi kalian untuk tetap bisa belajar ya. Jadi belajar itu nggak terbatas jarak. Jarak tidak memisahkan kita ya. Amin. Oke. Nah, kita mau sama-sama berdoa supaya wabah COVID-19 ini cepat usai. Ya, amin ya anak-anak ya. Lanjut lagi materi berikutnya. Di modus ini, kalau di main atau rata-rata itu terbagi jadi dua data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Di modus ini juga sama. Saya akan sampaikan dua contoh tentang data tunggal dan data berkelompok. Ini ya. Nanti ada 3 contoh soal yang akan saya sampaikan pada kalian. Contoh pertama itu adalah tentang data tunggal, dan contoh yang nomor 3 itu adalah tentang data berkelompok. Langsung masuk ke contohnya, oke? Nah, ini saya sudah tulis di sini. Ini ada sekumpulan datum, ya. Ini datum. Sekelompok dari datum ini disebutnya adalah data. Nah, dari kelompok bilangan ini, dari kelompok datum ini, yang disebut modus adalah berarti yang nilainya atau angkanya paling sering muncul. Kalau kalian lihat, kita sama-sama lihat dari kelompok bilangan ini, nilai yang paling banyak itu adalah angka 5 ya, karena ada 3 kali kemunculan di sini. Jadi kalian tulis di sini modusnya adalah 5. Begitu, saya mereview kembali buat kalian ya, jadi modus adalah 5. Udah cuman segampang itu, nggak sesulit kemarin waktu kalian menghitung mean atau rata-rata. Ya, jadi sekali lagi modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau paling sering muncul. Dalam soal data tunggal ini adalah angka 5 karena angka 5 itu paling sering muncul. Next, kita lanjut ke contoh kedua. Ini adalah salah satu contoh data tunggal juga, tapi yang dibuat tabel. Ya, yang dibuat tabel. Di sini ada sekelompok nilai 5, 10, 15, 20, dan 25, dan frekuensinya masing-masing sudah diketahui di soal. Nah, sekali lagi, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Karena kalau dalam soal seperti ini itu biasanya kita suka salah ya. Yang kita lihat adalah angka yang paling tinggi. Jadi modusnya kamu sebutkan 25. Padahal harusnya yang kamu lihat adalah dari frekuensinya. Lihat dari yang frekuensi paling banyak atau angka yang paling besar, yaitu angka 10. Nah, sehingga modusnya adalah bukan 10, tapi yaitu nilainya. Jadi makanya modusnya adalah 20. Karena pengertian modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai berapa yang frekuensinya terbesar. Jadi begitu penjelasan saya, semoga bisa kalian mengerti. Ya, kita mau langsung lanjut dalam contoh yang ketiga. Ini adalah contoh data berkelompok. Jadi kalau data berkelompok ciri-cirinya modelnya seperti ini. Ya, ada datanya itu dalam rentang. Ini 32 sampai 38, 39 sampai 45 dan seterusnya. Nah, kalau yang contoh 2 tadi tetap disebut data tunggal karena nilainya ini sudah pasti. Nilai 5 frekuensinya 1 atau nilai 5 itu ada 1. Nilai 10 frekuensinya 4, 10, 10, 10, 10 dan seterusnya. Jadi nilainya sudah pasti angkanya. Tapi kalau data berkelompok dalam bentuk apa tadi? Rentang. Ya. Nah, di sini saya akan tuliskan dulu rumusnya buat kalian ya. Nanti habis itu kita akan sama-sama menghitung caranya seperti apa, tapi rumusnya saya akan terus terlebih dahulu. Jadi modus atau di sini saya tulis MO ya. Modus itu sama dengan ini rumusnya.
Disimak dulu ya, nanti saya akan jelaskan masing-masing itu artinya apa. Ini, kemudian, nah ini titik dikali. Nah, TB. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Oke, jadi kalau dalam hal ini, langkah pertama adalah kamu lihat frekuensinya, dan kalian lihat frekuensi yang angkanya paling besar itu yang mana, yaitu angka 17 di sini ya. Ini saya lingkari dulu. Berarti kelas modusnya ada di 53 sampai 59. Nah, TB itu berarti kita ambil dari angka yang paling ujung, yaitu 53. Nah, jadi TB-nya bukan 53, tapi 53 dikurangi 0,5 sama dengan 52,5. Nah, ini angka 0,5 ini adalah rumus. Jadi selalu nanti di soal itu dikuranginya angka paling sebelah kiri ini dikurangkan dengan angka 0,5. Memang rumusnya seperti itu. Nah, jikalau nanti data di soal itu modelnya, misalnya saya kasih contoh sebelah sini, misalkan 32,5 sampai 38,5. Kemudian di sini adalah 39,0 sampai 45,0 dan seterusnya. Nah, ini kan ada satu angka di belakang koma, satu tempat desimal. Nanti cara mencari tepi bawahnya atau TB-nya adalah 32,5 dikurangi 0,05. Nah, jadi bedanya apa? Kalau di sebelah sini ini kan tidak ada desimal ya. Kalau dibuat desimal kan 53,0, berarti nggak ada desimal. Ini kita kurangkannya dengan 0,5. Tapi kalau bilangannya desimal, satu angka di belakang koma, kita kurangkannya dengan 0,05. Ya, begitu caranya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini cuman sekedar catatan buat kalian. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi TB-nya atau tepi bawahnya adalah 52,5. Kemudian D1. D1 ini pengertiannya adalah frekuensi di kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi D1 itu kan sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Ini silahkan kalian catat ya, supaya kalian nanti ngerjain soalnya ngerti. Jadi D1-nya adalah 17 dikurangi 13 sama dengan 4. Ini D1. Nah, terus ini ada D2. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Berarti D2-nya sama dengan 17 dikurangi 14. Hati-hati ya, sama dengan 3. Oke, itu ya harus kalian tetap paham. Kemudian P kemarin di materi main atau rata-rata sudah saya jelaskan. P adalah panjang kelas. Panjang kelas ini hitungnya dari angka yang ada di sini. Kita ambil angka yang paling atas saja, 32 sampai 38. Ditulis aja dulu di sini. Berarti kan 32, 33, 34. Ini kepotongnya. Saya tulis di sini aja ya. Berarti panjang kelasnya 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 32 sampai 38 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti panjang kelasnya sama dengan 7. Ini ya. Nah, ini silakan kalian catat dulu, nanti di pause dulu aja ya. Ini mau saya hapus ini soalnya. Saya akan hapus supaya tidak menutupi. Nah, sekarang kita akan langsung masuk dalam perhitungan. Oke ya. Ini berarti apa tadi? 7. Oke, kita masuk dalam rumus. Ini saya sebelah sini aja. Yuk. Berarti modusnya sama dengan, tulis lagi rumusnya, TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Tadi TB-nya kita sudah tahu, yaitu 52,5 ya. 52,5 tambah D1-nya adalah 4 per D1 tambah D2, berarti 4 tambah 3
panjang kelas 7. Ini saya mau pakai bawah supaya spesial. Ya, berarti ini sama dengan 52,5 ditambah, nah ini kita tambahkan dulu, 4 tambah 3, 7 ya, 4 per 7 dikali 7, ini boleh dicoret, sehingga hasilnya adalah 52,5 ditambah 4. Hasilnya adalah 56,5. Nah, inilah modus data berkelompok pada contoh soal nomor 3. Nanti kalian akan saya berikan soal latihan. Ya, silahkan dikerjakan. Kalau kalian memang lupa caranya, makanya saya sarankan kalian mencatat di buku matematika kalian ya. Supaya kalian nanti kalau soal ngerjain latihannya masih agak lupa-lupa, kalian bisa lihat catatan daripada kalian harus bolak-balik lihat tayangan. Oke, begitu aja yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti. Tetap semangat, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.